Dan kami undang partisipasi Anda di nomor telepon 0213927456 untuk ikut memberikan tanggapan atas kasus First Travel ini. Dan kita akan lanjutkan dialog kami. Pak Lutfi kemarin juga sempat konferensi pers dengan pihak First Travel. First Travel memberikan jawaban bahwa mengajukan, menawarkan agar tidak melakukan refund tapi menunggu jadwal keberangkatan yang akan ditentukan. Tanggapan Anda, Pak? Jadi kita kembali ke yang Ibu Yanti bilang tadi. Kan beliau tadi kalau nggak salah itu ada awal April, kemudian akhir April, kemudian Mei dan seterusnya tadi. Itu kalau nggak salah 4-5 kali saya hitung penundaan rescheduling ini. Nah kalau begini kan tidak ada kepastian, unsur keadilannya juga tidak terpenuhi. Kalau misalnya jamaahnya ini misalnya dari Kalimantan misalnya, dia naik kapal laut misalnya, dia bilang berangkat ya Ibu ya. Besok atau 3 hari lagi naik kapal laut dari sana kan lama sekali sampai di tengah jalan dia bisa dibilang misalnya oh ini di reschedule mohon maaf nanti ditunda kan. Nah seperti ini kan secara menurut undang-undang perlindungan undang-undang konsumen saja sudah menurut saya sudah indikasinya merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Gitu. Baik, atas jawaban mereka yang tidak menawarkan untuk refund, Anda menangkapnya mereka memang tidak menyanggupi untuk refund sendiri, Pak Lutfi? Nah itu yang saya nggak tahu. Kalau refund ini kan kaitannya dengan uang, kan? Uangnya ada apa tidak? Makanya kemarin Pak Mas Duki kan bilang, Pak Mas Duki dari Kementerian Agama, beliau bilang bahwasanya sudah 4 bulan diminta laporan keuangannya, tapi tidak juga diberikan, kan gitu. Padahal menurut peraturan Permenak ya nomor 18 tahun 2015, laporan keuangan itu harus diberikan. Nah ini gimana gitu, ada duitnya nggak? Padahal kan Kemenak juga bilang bahwa ini wajib refund, ada uangnya tidak, kan begitu. Kalau Ibu Yanti tadi simple, yang penting uangnya dikembalikan, itu saja. Baik, oke. Ibu Yanti, kita akan melihat juga ini seorang warga Depok, Jawa Barat yang menjadi agen Biro Perjalanan Umroh First Travel juga merasa tertipu oleh manajemen First Travel. Ia malu karena tak mampu merealisasikan keberangkatan jamaah umroh yang telah ia rangkul untuk bergabung umroh bersama First Travel. Agen kini dikejar jamaah untuk memberangkatkan. Padahal tugas agen hanya administratif, sementara jadwal dan kewajiban keuangan semuanya diberikan jamaah langsung ke First Travel pusat. Surya Justina ialah ibu rumah tangga yang mencoba menata karir menjadi seorang agen travel umroh di First Travel. Namun, bukannya mampu memberikan kelancaran bagi jamaah yang diurusnya, Justina malah merasa tertipu dengan promo umroh murah yang dibuat First Travel. Tina yang mendaftar sebagai agen dengan membayar uang 2,5 juta rupiah itu mengalami kekecewaan dan dihantui rasa takut. Setelah dinyatakan tutup oleh otoritas jasa keuangan, ia dan rekan agen lainnya ketakutan. Pasalnya, jamaah yang dijanjikan untuk umroh tak kunjung diberangkatkan oleh First Travel. Sangat kecewa, Pak. Karena selain saya yang kecewa, pasti jamaahnya yang paling kecewa. Dan jamaah yang menjadi korban, agen pun lebih jadi korban lagi. Korban yaitu penipuan. Dan yang saya sesalkan itu, dengan adanya masalah seperti ini, itu efek berat buat saya, dengan keluarga saya, nama baik, dan ya dengan lingkungan lah di sekitarnya. Yang tadinya saya merasa nyaman, nama saya baik-baik, dengan menjadi agen First Travel, ternyata First Travel keadaannya seperti ini, kan saya paling tidak sedikit dicap menipu juga. Itu. Berapa fee yang Ibu dapatkan dari satu jamaah? Tina juga mengaku selama menjadi agen dirinya sudah banyak mengeluarkan uang dan juga tenaga demi menyelesaikan dokumen jamaah yang ingin diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Boy Mardo, Rizky Nasri, MNC Media memberitakan. Agen First Travel termasuk pihak yang dirugikan dalam lingkaran alur bisnis First Travel karena agen tidak menerima dana dari jemaah, tapi justru mengeluarkan uang dari kantong pribadi untuk mengurus kebutuhan calon jemaah.
Dari diagram alur bisnis First Travel ini, agen tidak menerima setoran dana dari calon jemaah. Hubungan antara agen dengan calon jemaah hanya urusan administrasi, berkas pendaftaran, sementara dana langsung disetor oleh calon jemaah ke rekening virtual First Travel Pusat. Yang terjadi saat ini, para calon jemaah tak mau tahu dan menuntut agen mengembalikan dana yang sudah disetorkan. Padahal dana itu tidak dipegang agen sama sekali. Semua keuangan langsung dipegang oleh pusat First Travel. Agen hanya mengurus administrasi jamaah. Kami terus mengundang partisipasi Anda di nomor telepon 0213924556 untuk ikut memberikan tanggapan atas kasus First Travel ini. Oke, Ibu Yanti, tadi melihat diagram yang jelas begitu, memang selama ini memang betul hanya urusan administrasi saja kepada pihak agen begitu, Ibu Yanti. Betul. Waktu itu pun saya kan mendaftar langsung ke First Travel Depok. Di sana saya bertemu komunikasi dengan marketing. Syarat dan ketentuannya yang pertama adalah membayar DP 5 juta rupiah itu langsung ke rekening First Travel yang di Bank Mandiri. Kemudian memasukkan data. Pelunasan itu ditentukan sampai waktu itu DP itu bulan Desember 2015. Untuk pelunasan itu jatuhnya di Januari. Saya kedua-duanya saya sudah lakukan DP dan pelunasan. Kemudian saya dapat informasi lagi dari marketing First Travel bahwa karena saya jauh rumahnya ya di Tangerang. Ibu bisa menghubungi agen terdekat dengan rumah ibu gitu loh. Loh memang ada. Ibu coba lihat di web aja katanya. Akhirnya saya diberikan alamat web, saya mencari sana dan saya buka. Ternyata itu komunikasi dengan marketing First Travel. Iya, langsung. namanya Ibu Azizah. Setelah itu saya buka dan saya melihat ada data, memang ada daftar bapak ini, ibu ini. Salah satu saya pilih karena yang saya ambil terdekat dari rumah untuk melakukan proses administrasinya gitu. Saya pilihlah satu agen yang dekat dengan rumah saya. Di sana saya komunikasi bagaimana Bu caranya. Oh iya ibu udah bayar sudah. Dokumen saya berikan termasuk formulir, bukti transfer saya berikan, lantas diproses oleh agen tersebut untuk ditukarkan ke pusat. Seperti itu prosesnya. Memang tidak ada komunikasi langsung kepada pihak First Travel pada agen selama ini ya? Iya. Baik, nah untuk agen juga tadi dilihat merasa tertipu juga Ibu. Ibu selama ini juga menuntut kepada agen juga atau seperti apa? Saya tidak pernah menuntut karena awalnya saya memang pertama niatnya ibadah. Ibadah itu butuh kesabaran, butuh ikhlas. Sepanjang informasi yang saya terima baik, saya nggak pernah informasi yang masuk ke saya itu baik. Tapi setelah kejadian ini beberapa kok nggak enak gitu ya. Saya sempat menghubungi agen. Saya bilang betulkah ini ada kejadian seperti ini? Kenapa tidak informasi ke saya? Saya bilang Bu minta maaf. Saya tidak bisa menginformasikan ke seluruh jamaah. Kenapa? Karena kan niat kita mau ibadah Bu supaya ibu lebih tenang. Oh saya percaya. Oh ya makasih Bu. Tapi nanti kalau ada informasi yang lain-lain tolong informasi ke saya ya. Saya bilang itu ya. Tapi di luar makin gencar, makin ini gitu. Tapi saya percaya dengan agen itu bahwa dia nggak cuma tinggal diam, pasti dia cari tahu ke sana ke pusat untuk bagaimana caranya menangani itu. Dan mungkin jamaah kan bukan saya aja, karakternya juga banyak macam-macam. Udah pasti yang heboh juga banyak, yang menuntut juga banyak seperti itu. Baik, oke. Baik, Pak Lutfi, rasanya agak sulit sekali meminta pertanggungjawaban dari First Travel ini setelah memang menolak terus mediasi, menolak terus jawaban, dan kemarin juga sempat protes atas pencabutan izin dari Kemenak. Langkah upaya hukum seterusnya setelah memang kemungkinan kalau memang hari ini dijadikan tersangka, upaya hukum untuk membela para agen dan para calon jemaah ini, Pak Lutfi, sebagai kuasa hukum. Ya, sebelum ke situ ya kan kalau lihat dari ceritanya Bu Yanti tadi, dia buka melalui website, pendaftaran sendiri, ya kan, kemudian bayar uang muka, DP dan pelunasan, dan tetap juga tidak berangkat. Ini kan adalah contoh dari korban yang sempurna. Kalau cerita dari Bu Lustiana tadi, itu beliau juga agen ya yang tugasnya hanya administratif.
beliau juga adalah the perfect victim, juga adalah korban yang sempurna. Oke. Ya. Nah, kalau mengenai pertanyaan Mbak Lofi tadi, ya kita tunggu aja bagaimana apa yang akan diumumkan oleh pihak penyidik setelah gelar perkara terhadap kasus ini, statusnya bagaimana, kita lihat nanti. Nah, tapi yang penting adalah bahwasanya tuntutannya adalah refund. Ayo kita bicara, mumpung masih seperti sekarang, mari kita bicara yang real, saya bilang yang konkret, yang executable. Ayo kita bicara. Kasihan dengan para agen, para jamaah calon umroh ini yang jumlahnya begitu banyak, yang memberikan kuasa kepada kami, begitu sebagai tim kuasa hukum. Begitu, Mbak. Baik, Ibu Yanti, jika memang nantinya akan dijadikan tersangka, apa harapan Ibu kepada para pemilik dari first travel ini? Ya, harapan saya tetap dengan dari awal mohon dikembalikan uang dana umroh para jamaah agar kita bisa beralih ke travel lainnya yang masih mau. Baik, pertanggungjawaban terus dinanti oleh para agen dan juga calon jamaah. Oke, kita harus jeda dulu. Spesial report Anyu CV masih akan kembali usai jeda berikut ini.